anjing gue BM gambar nih. BM gambar tiut cuman segini nih. Gue udah beli kaleng sama cat. Gue pernah yang bombing depan Citos tuh. Bombing depan Citos, rambut gue habis kena razia rambut di sekolah, bohongnya segitu. Bombing depan Citos, gue inget banget itu. Beli 1 kilo cat Romatex sama 1 kaleng. Sampai dalam hati tuh ngomong sambil ngelihat artikel-artikel itu, gue nggak boleh konsumtif lagi nih di sini. Lo harus create lah. Orang harus beli karya gue nih. Ngelihat story-nya nih, gue nggak follow Instagramnya. Wah, Padi pakai, Yoyo pakai, Ariel pakai. Tapi boleh di ini nggak? Boleh lu kasih tahu nggak? Lu kalau sekali gambar project kayak gitu tuh berapa sih? Kemarin ada yang DM gue, Bang gimana sih bang gambar kayak lu, bla 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 bla. Gue bisanya cuman pakai Ibis Paint. Aplikasi yang lu pakai apa? Balik lagi di Melipir. Kita udah episode ke-13, udah season 2, episode 1. Nah kali ini gue kedatangan, mungkin bisa dibilang udah lumayan lama lah menggeluti dunia ilustrasi, desain, dunia kreatif lah ya. Ya, baru kemarin sih bang. Baru kemarin ya. Anjir udah berapa tahun, udah 2 tahunan lebih kayaknya ya. Udah mulai 2000 berapa kali ya? 2011 kali 2011 ya? Udah lama lah itu udah. Udah lama ya? Iya udah asam garamnya udah berasa tuh. Udah. Coba kenalin dulu dong. Siapa nih yang datang ke Melipir kali ini? Iya. Kalau gue total, gue apa ya? Gue disebutnya ya tukang gambar kali ya? Tukang gambar ya? Tukang berarti gambar ilustrator aja. berarti. Ilustrator. Dulu sempat receh. Ini juga grafiti-grafitian, cuman gue nggak tekunin aja. Gue sekarang lebih ke digital art. Digital art ya? Sebenarnya secara keseluruhan tuh gue bukan yang gambar pakai Wacom atau iPad gitu. Gue sebenarnya lebih suka gambar yang manual, benar-benar manual. Gue di kertas, terus habis itu gue scan, gue digital. Iya. Gitu bang. Sama gue dulu juga kayak gitu tuh. Awal-awal karena nggak punya Wacom kan. Asli. Gambar dulu di kertas, di scan. Kadang nggak mesti di scan sih, di foto. Yang penting udah bidangnya udah lurus, tinggal di ilangin putihnya. Iya. Warnain deh. Iya. Di Photoshop. Berarti software masih Adobe semua. Adobe gitu sih aman masih Adobe sih gue. Berarti selain sebelum jadi ilustrator, sempat jadi writer juga. Sempat menggeluti. Yoi. Berapa lama tuh jadi writer? Itu kalau di storyin dari kelas 1 SMP kali ya? Kelas 1 SMP ya? Wah, anjir itu masih 2000-an, 2000 yang 12-an tuh. 2006 2007 kali. 2007. Masa tua gue. Kelas 1 SMP tuh. Toku gue anjir. Baru umur setahun mungkin pada nih. 2006 2007 tuh gue ngerasain banget kayak nenek gue almarhum ya. Itu kan kerja di biro jasa iklan koran. Iya. Tahu kan lo yang kecil-kecil gitu tuh. Biro jasa ada tuh pokoknya iklan-iklan di situ lah. Yang at least lo mesti beli koran tiap hari tuh. Nenek gua. Itu gua ngerasain banget kelas 1 SMP. Kelas 7 ya sekarang anak-anak ngomongnya. Kelas 7 SMP, gua bawa teman-teman gua ke rumah gitu. Terus habis itu biasa nih anak-anak kan pulang sekolah SMP kan cepet tuh. Jam 1, jam setengah 2 kan udah balik. Main ke rumah gue yuk. Antusias, ngiming-ngimingi Indomie. Dibikinin Indomie, iya. Udah makan di rumah gue santai, gue di Indomie. Iya, gitu kan. Terus habis itu BM nih, tiba-tiba BM. Ada tembok di rumah gue kan emang temboknya gede gitu. Kosong nih. Gambar kali ya. Dulu nyebutnya masih apa sih ya? Bukan pis, game graffiti yuk. Iya. Iya belum lah itu belum ngepis, belum kenal iya, tuh. Si kenal tuh wild style yang gitu-gitu. Si kenal tuh. Graffiti. Ya udah sampai akhirnya. Iya, si jajan goceng. Iya. Si jajan goceng tuh dulu. Sampai akhirnya gue inisiasi di belakang nih, nenek gue koran banyak nih. Kiloin dapat berapa belas ribu, beli kaleng 2 apa 3 warna gitu. Udah bikin. Di situ sih awal gue bikin graffiti tuh. Yang benar-benar pakai spray cans gitu ya.
Dulu nyebutnya pilok. Iya, pilok. Beli pilok, emang mereknya pilok sih. Iya, karena terkenalnya dulu itu Pilox itu kan. Jadi orang bilangnya pilok. Padahal kan sebenarnya kan ya Sprite. Iya, beli pilok. Ya sama kayak orang ngomong beli aqua padahal air putih, Iya, padahal air air mineral putih. kan. Itu awal gue banget gambar di tembok kayak itu. 2006 2007 lah. Mulai pas ngerasain sensasi nyemprot pilok itu langsung kayak anjing seru juga nih. Asli, sampai yang turun tuh anak-anak zaman SMP tuh yang ada dulu ngecat kelas. Yang bertahan tuh 3 orang. Ya anak-anak yang gambar di rumah gue itu. Kelar SMP sedih tuh, gue ngomong sama bokap gue. Sedih wah, kata gue. Ya lah lu di kayak apaan aja. Kan nggak mati teman-teman lu. Akhirnya SMA gue dimasukin sama bokap itu SMK daerah Bintaro. Situ gue kenal sama kru gue graffiti sampai sekarang masih ada. Masih ada. Apa tuh namanya kru? Movement Against Terror, MCT. Movement MCT. Mio Club Tangerang. Gitu. Mio Club Kalau Tangerang. kata Mas Weo, Mio Club Tangerang MCT. Nah, lu MCT itu temen gue yang tadi gue cerita yang gue gambar bareng. Si Tengo itu anak MCT juga. Ah, Tengo? Iya. Gak ada Tengo? Ada Tengo anak MCT. Dia anak-anak ini ya Bekasian, pokoknya daerah sono lah. Enggak, gue dari anak-anak Pamulang. Ciledugnya cuma ompong doang. Terus habis itu sampai akhirnya ketemu kru gua tuh di SMA. Ya udah, gue sempet yang kayak masih gambar di tembok tapi karakteran. Karakter. Biasanya mural pakai cat atau pakai spray cans juga? Spray cans, iya. Apa namanya, tergantung tiut sih. Tergantung tiutnya aja ya, soalnya kan hobi mahal tuh. Kadang-kadang kalau misalkan anjing gue BM gambar nih. BM gambar tiut cuman segini nih. Udah beli kaleng sama cat. Udah. Digabung lah kasarnya. Asli, gue pernah yang bombing depan Citos tuh. Bombing depan Citos, rambut gue habis kena razia rambut di sekolah, bonges gitu. Apa namanya, nungguin hujan, bombing depan Citos, gue inget banget itu. Beli 1 kilo cat Romatex sama 1 kaleng. Bikin blockbuster. Anjir. Gede banget kan tuh blockbusteran. Blockbuster ya. 5 orang kali, 5 orang kalau dijejerin. Wah, anjing sih tuh. Kalau cerita pengalaman dulu gitu ya. Sampai akhirnya gua masih zaman sekolah waktu itu, ada tiut nih. Lagi ada tiut nih gua. Gua ngajak tuh nyokap gua. "Mah, sini yuk. Mau beli apaan di? Ini mau ngeliat-liat aja." Distro. Kita dulu nyebutnya distro ya. Ke distro deh tuh. Anak distro banget nih. Udah sampai akhirnya udah mulai bisa grafis tuh gua. Gua lihat artikel-artikel kaosnya. Kok kayak dalam hati gua ngomong, "Anjing ini kok bisa bikinnya." Udah dari situ triggernya dari situ sih sebenarnya. Oh, ini trigger lu mulai masuk ke digital nih. Iya. Terus sampai udah lama nggak megang kaleng tuh gua. Masih beberapa part lah udah mulai ninggalin. Kan lo kalau jadi ilustrator kan ya udah cukup di rumah aja. Iya. Bikin kopi, depan laptop gambar. Nyari referensi sekarang banyak Pinterest. Banyak, Pinterest, Behance, apa aja lah pokoknya. Google gambar, iya kan. Google gambar bener. Iya. si ada tuh dulu Pinterest tuh. Belum kenal aja. Iya. Terus habis itu dari situ tuh titik balik gua sampai jadi ilustrator. Masih zaman SMA gua itu. Gua ngajak nyokap gua ke satu clothingan brand Jakarta. Terus habis itu gua ngeliat artikelnya, kok gue bisa nih kayaknya bikin. Sampai dalam hati tuh ngomong sambil ngeliat artikel-artikel itu, gua nggak boleh konsumtif lagi nih di sini. Lu harus create lah. Orang harus beli karya gua nih. Yang kayak gitu aja ya, gagasan-gagasan bocah lah waktu itu ya. Mungkin mencoba idealis walaupun masih nggak bisa sih. Ya kasarnya walaupun misalkan susah nih nyari yang beli, seenggaknya gua nggak beli, gua bikin. Gitu deh. Minimal gitu deh. Sampai akhirnya kuliah gue kayak nge-free-in gitu. Gue kayak nge-free-in gitu. Lu bikin baju lu mau bikin apa nih? Gue bikinin gambar. Oh iya. Fir, bikin ini nih. Oh iya, sikat.
Sampai lama-lama ada duitnya nih. Heeh. Gue ngeliat, anjing ada duitnya, gue duitin kali ya. Kayak yang 10 gambar 300. Oh, dari situ tuh lu mulai itu. Iya, 5 gambar 300. Paketan dari situ lah. gitu ya. Iya, karena menurut gue itu adalah hobi yang dibayar aja nggak sih, Bang? Iya. Lumayan kan kita, anjir gue di rumah modal kopi kasarnya sama listrik. Iya. Gue dapet duit nih. Sedangkan gue nyari cerita temen gue, anjing, gue bangun udah subuh, terus habis itu jadi kameramen. Sampai sore dibayar 300.000. Anjing capek tuh. Capek lah, ngangkat-ngangkat lighting lah, kamera, tripod. Belum nge-shootnya. Iya. Lihat angle. Kalau nggak bisa ditinggal lu standby di situ. Capeknya. Belum bensin. Cemek. Minum. Ya udah, gue sampai akhirnya titik balik gue mateng sebagai ilustrator ya di situ sih. Di situ karena lu udah mulai ngerasain kayak ada duitnya nih, gue ngegambar 3 sampai 5 desain 300.000. Gue sempat mikir, anjing kayaknya nggak lama deh ini. Mungkin ya saat itu. Kenapa lu bisa mikir nggak lama gitu? Ininya apa jenjangnya? Karena apa ya? Di satu sisi gue mikir gambar bergerak itu lebih menarik. Oke, karena ya lebih variasi aja sih sebenarnya. Lebih interaktif aja sih. Interaktif. Terus habis itu, udahlah. Sampai akhirnya gue menggeluti itu terus dengan konsisten. Animasi tuh ya? Gambar, iya. Grafik. Sampai akhirnya gue menekuni itu terus karena gue ingat satu quote, saat lu konsisten, lu nggak akan ada yang sia-sia di dalam konsisten lu itu. Positif ya? Positif ya? Manifesting lah ya. Yoi. Nah, itu yang menginspirasi lu jadi ilustrator pertama kali. Apa enggak? Apa ada trigger lain yang menginspirasi lu jadi ilustrator? Kalau sosok sih ya, gue Raymond Petiben sih. Oke. Coba tar boleh nih dikasih ininya. Ada IG-nya nggak? Raymond? Ada. Jadi BTW Raymond Petiben itu lord sih doi. Dia itu kalau gue baca di Wikipedia, dia itu pernah jadi bagian dari band. Nama bandnya itu Black Flag. Band hardcore punk old school lah. Dia orang Indo? Bukan, orang luar? Amerika doi. Oke. Amerika. Yang menginspirasi gue banget sih doi sih. Kalau di Indonesia ada nggak yang menginspirasi? Lokal gue ada dari Bandung. Siapa? Ameng Coy. Boleh ntar dimasukin juga tuh. Terus habis itu kenapa dia tuh? Apa karena lu stylenya lu sama? Iya aja sih. Ini gua banget nih apa enggak? Enggak, gue ngeliat lainnya itu tai sih. Enggak proporsi tapi keren. Oh iya. Enggak proporsi tapi keren. Yang kalau lu ngulang lagi nggak bisa nih guratan ini. Ngerti nggak sih lo? Ori nih guratannya ori. Apa nggak bisa ditiru lah, bahkan yang mungkin yang bikin aja belum tentu bisa bikin dua kali gitu. Dia yang kayak masih pakai tinta Cina kali ya, gambarnya tinta Cina gitu. Yang kuasnya juga bisa sampai tertebal tebal kecil. Itu sih yang buat gue sempat ada di sesi dilema gue. Dilema gimana tuh? Wah hancur. Gue udah meng-create beberapa band, artwork band, album gitu ya, terus habis itu album kayaknya belum deh saat itu ya. Terus habis itu merchandise, beberapa band punk, band pop punk, terus habis itu band-band alternatif, udah sikat-sikatin tuh. Cuman kok gue kayak ngerasa, gue ngeliat Instagram gue, anjing apa nih? Gue kayak nggak punya sign di gambar gue. Oke, nggak ada yang kayak lu banget gitu lah ya. Nggak ada yang mesti ada ininya nih. Si artis ini mesti ada ininya nih. Gambar nggak ada tuh. Pasif gue. 2 bulan sampai 3 bulan. Kenapa tuh bisa? Lu mikirin apa yang bisa jadi sign lu kah atau apa? Kan biasanya ada aja tuh kayak alik sih. Anjing. Apa ya? Gue bisa gambar yang selucu-lucunya. Gue bisa bikin karakter yang selucu-lucunya. Tapi gue bisa bikin karakter yang seserem-seremnya. Tengkorak yang seserem-seremnya. Nah dari situ, wah gue mesti develop nih karakter gue. Intinya kan ke situ kan. Problematikanya di situ gue mesti hancurin nih problematika ini. Gue mesti cari nih. Sampai akhirnya 2 sosok itu lagi. Yang pertemuan gue Raymond Petiben dan Shepard Fairey. Yang punya brand clothing Obey. Iya tuh emang dia itunya. Itu grafisnya gila juga tuh, iya. Orang kadang kan gambarnya kan nggak begitu ini ya, maksudnya nggak begitu jelas itu gambar apa, tapi orang anjir Obey nih. Orang udah tahu. Ini Obey nih. Sampai akhirnya gue suka
komik 80s. Terus gue juga berangkat dari graffiti yang tadi gue cerita. Gue padu-padankan aja. Terserah, gue udah banyak yang menilai gue. Itu lu setelah 3 bulan lu ngerenung itu, di bulan ketiga lu dapet tuh apa namanya? Karakter gitu, lah ya. Iya, lu dapet hilalnya lah nih. Anjir gue gini Kayaknya nih kayaknya. kayaknya gini deh. Ya udah. Itu setelah 3 bulan ngerenung tuh. Iya. Dapet. Ya, tiga bulan perjalanan itu yang kayak gue tetap develop sih, enggak yang kayak gue berkutat diem gitu di kamar, enggak sih. Ya maksudnya lebih pasifnya lebih kayak mikir kayak anjir gue harus apa nih gitu. Harus apa nih? Gue gambar terus tuh gue gambar. Sampai diginiin gue kan dulu punya brand clothing lah. Sampai diginiin gue lagi nongkrong, gue yang enggak into ketongkrongan, gue menyendiri gitu. Anjing introvert banget ya. Gue sampai nggak into ke tongkrongan itu. Lagi nongkrong yang biasanya lu gacor ya, gue gacor biasanya. Diam ideation. Enggak, gue maunya kayak gini. Ini enggak, sampai diginiin gue, dicolek sama temen gue. Ditanya 3 kali, gue inget banget itu. Sakit lu ya gitu. Biasanya kan gitu. Lu kenapa ya? Diem aja dari tadi. Enggak kok, nggak apa-apa. Jawaban pertama tuh. Dua dia nanya lagi, lu kenapa? Diem aja dari tadi. Enggak, aman. Gue kenapa-napa. Ketiga tuh, dibombardir tuh. Cerita lah lu kalau ada masalah. Iya, teman kan biasanya kan takutnya lu kenapa-napa gitu kan. Ada masalah apa udah, diam-diam. Terus habis itu, gue cerita kayak gini juga nih. Bingung gue. Bingung kenapa lu. Sampai akhirnya yang ketiga kali dia ngomong, gue cerita tuh sama doi. Ini pertanyaan dia yang ketiga kali nih, akhirnya lu gue cerita. buka nih, kenapa gitu. Bingung kenapa. Bingung gue sebagai apa. Karya gue mau seperti apa. Ya dia nggak ngerti. Ya udah, terus habis itu mana gambar lu, sampai yang kayak intros gitu dia. Mana? Ini gambar lu nih. Ini gambar orang lain nih. Ini gambar lu, gue tahu. Ya nggak sebagian orang tahu itu gambar gue aja sih. Gue bilang namanya Danang. Enggak kok, gambar lu udah kuat. Dia yang kayak, cuman gue masih yang ambigu banget. Namanya sebagai pelaku kreatif kan. Iya. Enggak lagi lu kalau misalnya awam ngelihat gue ya oke lah lu tahu gambar gue, tapi gue kayaknya enggak orang nggak tahu ini gambar gue gitu. Emang dilemanya gitu sih. Asli, sampai akhirnya gue menemukan itu. Kayaknya seru kali ya, gue combine. Di Indonesia juga, menurut gue juga belum banyak yang pakai style komik 80s gitu. Gue padu-padankan aja nih. Jadi gue padu-padankan komik 80s sama spray paint yang gue coret di matanya. Itu sebenarnya sign gue lebih ke situ. Karena sama warna-warna itu ya, gue tadi ngeliat fluorescent gitu warna-warna 90-an tuh. Warna-warna neon, stabilo gitu. Bang, hijau stabilo. Iya kan, terkenal ya. Nah, terus habis itu sampai akhirnya udahlah, gue memutuskan ini. Sampai akhirnya gue rebranding lah istilahnya ya. Gue merebranding image gue. Banyak tuh omongan tuh, Bang. Oh, impact-nya lumayan berasa nih di lu. Impact-nya emang nggak yang gue terus-terusan posting terus habis itu orang yang bagaimana, nggak langsung. Tapi kayak mulai berasa tuh, kayak gue di kantor, si Aldi mah orang hijrah. Karakternya nggak ada matanya. Nggak gitu, nyet. Ya emang kan pengen aja ya kan. Itu kan perspektif orang lain. Gue terima. Terserah lu. Berarti kan gambar gue udah ternotis. Baiknya seperti itu. Cuman gue belum hijrah banget sih. Gue cuman mau memadu-padankan karakter itu, tapi grafitinya nggak hilang. Kayak gitu aja. Cuman digital aja nih baru. Insya Allah sih gue gambar di tembok lagi lah, mudah-mudahan. Kalau ada tiutnya. Iya, soalnya sensasinya nyemprot spray can beda sih sama gambar pakai pensil atau pulpen gitu kan. Asli, gue kemarin megang kaleng aja kayak anjir, kok berat banget megang kaleng. Sini pegel nih biasanya. Iya. Biasanya enteng. Gue yang udah kayak begini kan dulu megangnya. Sekarang anjing mesti disemprot kayak gitu, capek juga. Kadang kalau udah capek kan pakai jempol tuh dibersihin kan. Kalau ngisi paling enak pakai jempol tuh biasanya. Nah, terus ada nggak project yang
paling berkesan buat lu atau mungkin yang emang bener-bener ngikutin style lu gitu? Yang lu gak bisa Project lupain. dari kantor sih. Apa tuh Project yang? dari kantor itu Oh ya ngomong-ngomong sebelum lanjut, lu kantor lu mau spill gak lu gawe di mana atau? gua kebetulan kerja di salah satu industri kreatif, Never to Levis. Never to Levis ya. Ya, Teman-teman pasti banyak tuh yang tahu itu. Itu emang keren. Gua salah satu GD-nya atau graphic designernya. Oh malah bukan ilustrator di situ ya? Apa Ya, mencakup apa namanya? juga sebenarnya? Mencakup sih bang. Oh Kalau jadi ilustrator gitu apa namanya? Kayak lebih muasin diri gue sendiri aja. Nah ini apa namanya? Ngejawab pertanyaan lu tadi. Iya yang berkesan tuh. Yang berkesan itu bukan project gue pribadi malah. Project dari kantor. Disuruh garap salah satu brand rokok. Yang dipanggil tuh gua. Oke, lu yang kesebut lah nih namanya Gua yang nih. kesebut. Aldi aja nih ngerjain ini nih. Cuman jatuhnya kita ada kompetitor. Hmm. Jadi gue mesti ngelawan kompetitor itu. Dia itu kalau nggak salah projectnya itu jadi kayak satu brand rokok collab sama Ben. kantor gua. Oh iya. Buat kantor gua nih buat grafisnya. Oke. Nah kebetulan yang buat grafisnya gua. Dan grafis itu untuk merchandise mereka. Merchandise mereka. Noah dan Padi. Kira. Wah, asli. Bangga banget tuh. Asli gue kayak ngeliat story-nya nih, gue nggak follow Instagramnya. Wah, Padi pakai, Padi pakai. Yoyo pakai, Ariel pakai. Asli. Yang kayak dulu anjing SMP lu lebaran nontonnya Peter Pan gitu. Iya, nungguin ada aja Peter Pan by request lah, Padi by request kan. Asli. Anjing gua bikin nih buat dia nih. Asli. Lebaran tuh kalau udah pulang sowan ke mana gitu, balik ngejedok di rumah lah masih pada rame gitu kan saudara, nonton Peter Pan eyuk. Tapi lu di situ diberi kebebasan nggak buat ngedesain itu? Apa di by brief kah atau by direction kah? Directionnya kebetulan dari brand rokok tersebut. Oh langsung. Dan gue baca kayak misalkan yang di highlight itu dari si Padinya sama si Noahnya pengen nge-branding lagu-lagu lamanya dia. Terus habis itu ya udah akhirnya di situ oke nih dapet nih Bismillah nih Sabtu Minggu gue garap itu asli yang beneran yang di luar kantor gitu, gue develop visualnya gitu sih paling. Oh itu ya lu bilang tadi sempat ada kompetitor ya, berarti itu kayak pitching gitu segala macam. Gue nggak tahu spesifiknya, pokoknya yang jelas di situ kita ada lawan, kita ada kompetitor. Lu menangin dah tuh kompetitor itu. Iya di situ dengan sih. desain lu. Di situ sih. Berarti kan memang langsung si klien nih suka nih sama artwork lu nih. Secara teknisnya mungkin gue nggak bisa bilang kayak gitu karena atasan gue kan yang turun langsung. Tapi kan artwork tetap dari lu dong. Saat artwork itu udah dijadiin merchandise, ya berarti kan gue menang di situ. Iya. Udah dipakai lah. Iya. Itu berkesan banget sih. Gue juga kalau jadi lu pasti itu yang bakal gue kayak cerita ke orang-orang kalau yang ngobrol-ngobrol apa ya kayak, iya lu tahu nggak tuh Peter Pan apa? Gue yang bikin tuh gitu. Ada lah pasti kan. Pasti ada. Tipis-tipis ya kan. Nah terus gimana perjalanan lu sebagai ilustrator nih kan, lu kan udah lama nih. Bagaimana lu ngembangin skill lu gitu? Kan lu pertama kan tadi lu udah bilang ini ada yang inspiring gue nih, tadi yang dari artis Amerika, ada yang Indonesia segala macam. Nah lu ngembangin sendiri, lu ngedevelop style lu sendiri sebagai ilustrator. Gue nggak tahu tuh ya itu masa perkembangan atau masa sekarang aja. Karena gue ngelihat yang pasti kan dari artwork pertama lu sampai sekarang tuh wah tuh cekcok perubahannya banyak tuh pasti. Iya kan? Pasti. Gue yang lebih ngedevelop anatomi yang gitu-gitu ya. Itu tuh berasa banget tuh pasti. Tapi gue makin kesini malah justru gue kayak udah ngeraw aja. Dulu kan gue gambar, gue sebelumnya mau bridging tentang gue gambar nih kayak gimana. Gue tuh yang tipikal anak yang masih tradisional treatment. Gue gambar masih di kertas dengan spidol snowman, pensil sama drawing pen. Misalkan gue gambar nih, udah di kertas, udah mah medianya kertas, hitam putih gue gambarnya, coloringnya di Photoshop. Biasanya tuh kalau dulu tuh gue yang kayak gue vektorin lagi biar halus. Iya. Kalau sekarang gue bodo amat, udah gue dari situ aja outline-nya ya kan. Dari di situ aja gue coloringnya. Iya gue nggak tahu itu ya masa peningkatan apa penurunan. Gue nggak ngerti karena gue pengen lebih tradisional lagi aja nih.
lebih kelihatan garis tangan lah. Asli, gue sampai gue giniin. Soalnya kan kalau lu pakai pen tool kan kelihatan banget lah itu Iya, digital apa banget. namanya digital banget kan. Asli, sampai kemarin gue giniin ke temen gue. Lo kalau mau collab sama gue, gambar sepenuhnya dari gue. Lo nggak boleh koreksi gue. Asli, gue sampai kayak gitu. Karena saat lo koreksi gue gambar dari ulang. Satu, yang kedua itu makan waktu. Iya. Oh ya udah. Ya udah, jawabannya. Full ya lu dapet ini, ya udah itu Gue yang develop, apa nih bridging dari lo? Gue pengen ada ini. Udah gue kirim gambarnya. Oke, dibilang. Ya udah, nggak ada interupsi lagi, nggak ada revisi lagi. Kalau lu misalkan lu direvisi pun lu pasti ngulang dari awal. Gue ngekele-kele ini lebih ke ini sih. Soalnya gambar yang gue gambar di kertas saat nantinya ada revisi di digital mempengaruhi si garis yang gue bikin di manual nggak akan sama. Padahal bisa aja sama. Iya. Sebenarnya ngakalinnya kan bisa aja. Jadi sketsanya lu kirim dulu. Nah kalau nggak ini biar nggak dari bisa awal. aja sebenarnya ngerevisinya di sketsa. Kalau bentuknya udah oke, ntar baru di digital gitu kan. Asli. Sebenarnya bisa aja. Iya. Tapi kan pengennya yang anjir nih inspirasi gue turunnya hilalnya begini nih. Udah nih jadinya. Iya. Saat direvisi anjing ini kayaknya kurang. Jadi gini nggak puas gitu hati. Tapi ada nggak lu kayak project gitu yang dari temen lu terus kayak lu udah bikinnya udah jadi tapi lunya yang ngerasa nggak puas bukan kliennya? Asli ada. Ada. Ini band waktu itu gue ngerjain band. Wah ini kocak sih. Jadi gue bikin astronot itu setengah badan. Gue bikin astronot lagi kayak gini. Terus habis itu bawahnya nama band nih. Udah ini layoutnya udah oke nih. Goblas dong. Goblas bukan bang maksudnya. Astronotnya sih udah cakep. Udah gini. Ngobrol tuh akhirnya. Keluar di apa namanya? Di gengbeng sama anak-anak band itu. Udah satu orang ngomong nih. Gini. Asli gambarnya udah gue coret-coret itu kertas. Udah gue tagging gitu. Gue bikin lagi. Kan gue bikin segini. Gue bikin lagi jadi segini. Sampai kelihatan kaki. So, abis itu layoutnya gue ganti. Gue fotoin gambarnya. Udah oke. Oke bang, udah gue digitalin malam itu kelar sih. Alhamdulillah. Soalnya anjing. Dia kenapa sampai ngegandeng gue? Soalnya dikit lagi itu dia showcase. Showcase-nya di M-Block. Mau ada merchandise. Biasanya band-band kayak gitu tuh emang. Iya. Karena kan lumayan dari merchandise kan gitu ya. Lumayan banget tuh. Itu sih salah satu yang paling gila. Gue habis gambarnya udah gue coret-coret. PR kan tuh ngapusinnya. Iya. Apalagi lu udah tebelin juga kan. Iya, udah gua apa ya? Udah gua coloring. Iya, itu kocaknya di situ sih. Ya cuman ya gue suka gimana? Sikat aja. Nah selain itu ada nggak project-project yang menurut lu susah banget nih? Udah meeting berkali-kali, udah revisi berkali-kali, masih aja ada yang kurang. Enggak, tapi ada. Pernah nggak ada dapat yang kayak gitu? Lost komunikasi kali ya? Iya. Maksudnya ada aja kayak ntar udah di telepon lu kayak gini, oh iya nangkep gue, terus abis itu di chat sih. Gak gini lagi. Lebih di chat sih, lebih di chat sih waktu itu. Gua waktu itu disuruh bikin ilustrasi, udah jadi tuh ilustrasinya. Apa sih? Matt, lu tahu Matt nggak? Yang palanya gede tuh, yang ada Matt Magazine. Oh iya, yang badannya kecil terus palanya. Iya, yang jerawatan. Udah proper nih gambarnya. Udah sesuai brief lah nih udah. Ganti komuk dong. Ganti komuk itu sih yang lumayan ya. Cuman bukan itu rintangan. Tapi gue fine aja sih ngejalaninnya. Cuman emang anjir lah ribet aja nih. Iya nih ribet aja. Bukan bang, bukan kayak gitu maksudnya. Oh anjing bener-bener plek-plekan mirip maksud lu. Iya bang, baru ngomong iya dong. Udah 3 kali revisi. Tahu gitu nggak usah dibilang beda. Iya, maksud gua, lu tinggal ngomong gini aja, bang, gua mau karakter si Matt nih, tapi pakai guratan lu ya. Ya udah kan, udah sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Nggak akan mirip juga kok. Fontnya mungkin. Ya itu sih paling cuman fun sih. Cuman fun. Berarti itu project yang menurut lo paling ya rintangan lah.
Karena udah... Ya itu salah satunya sih. Seingat gua aja sih itu. Tapi boleh di ini nggak? Boleh lu kasih tahu nggak? Lu kalau sekali gambar project kayak gitu tuh berapa sih? Boleh nggak kira-kira? Jangan ya? Jangan dong. Jangan Tapi dong. ada juta atau ratus masih? Ya. Nah itu tuh. Gue kadang-kadang nggak bisa tuh gue yang kayak gambar beginner harganya sekian, harga ini sekian, harga ini. Kalau di proposal tuh ada yang brown, silver sama goldnya. Nah gue nggak bisa tuh. Gue yang kalau misalkan gambar sekenanya gue aja. Kalau misalkan detail, kalau nggak detail ya detail juga. Gue nggak bisa yang kayak gitu tuh. Jared mah sedang sih bang gue. Sedang lo ya? Ya udah juta mah tembus ya. Gitulah. Jangan di sini di belakang aja. Iya, maksudnya yang penting kan walaupun angkanya nggak spesifik, tapi kita tahu nih, oh udah jutaan nih gitu kan. Tapi pernah. Alhamdulillah sih. Berarti emang lu udah nge-rate aja gitu, misalnya kayak gue segini udah mau lu request simple lah atau apa ya gue segini gitu. Lu udah lu pakemin. Kayak kemarin gua udah lumayan lama juga sih. Wah itu anjir sih, emes banget sih gua tuh. Jadi gua kayak lagi nginep di kantor berapa hari gitu. Satu malas balik. Yang kedua mager aja udah balik. Udah berapa hari di kantor, terus habis itu siang menjelang sore gitu, gue ditelepon nyokap gue. Bokap sakit. Hah? Sakit apa mah? Iya nggak kerja tuh. Wah, malamnya gue mengiyakan bantu temen deh, project bantu temen. Kantornya habis ditipu. Cuman gue nggak emang beneran nggak ngebawa karakter gue dan gue nggak gambar. Udah free-pikan aja. Ibarat 300.000 gue. Itu kepake bang. Itu kepake. Nyampe rumah, gue klakson. Mana mah papa? Ke dokter yuk sama itu beneran. Yang gue kayak mes banget tuh dapet rezeki itu. Karena lagi butuh-butuhnya. Lagi butuh banget, lagi dapat. Udah tanggal 20 ke atas tuh. Udah tinggal Indomie dah tuh makan sama telur. Makanya gue nggak balik-balik kan. Takut ngerepotin orang rumah. Asli udah seret. Itu lagi seret banget tuh gue. Itu lagi seret banget. Iya. Itu kantor juga belum di NTL juga kayaknya deh. Belum di NTL tuh gue lagi seret. Kalau di NTL udah nggak seret tuh. Gede deh. Alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Rezeki nggak kemana. Terus abis itu bokap berobat tuh udah tuh. Udah. Besoknya kerja. Iya sih gue kayak momen aja sih buat gue. Iya lagi di masa-masa sulit ada aja tuh. Nggak tahu dari mana rezeki emang. Tapi lu sebagai ilustrator nih ada nggak seniman lain yang lu pengen banget nih, gue pengen banget deh nih collab sama dia nih, yang lu impi-impikan, atau enggak mungkin lu pengen sama temen lu tapi belum kesampean nih, ada nggak seniman atau temen artis ilustrator yang lu pengen banget collab sama dia nih? Gue kalau collab sama dia pecah banget nih gue pasti. Siapa ya? Luar sih paling. Boleh, siapa? Ferdi kali ya? Ferdi. Nah, gue suka tuh sama karakternya dia, kartun anjing. Kemarin habis collab sama Swatch. Terus habis itu collab sama McDonald. Yang bener-bener karakternya cuma anjing doang, hitam putih sama lidah merah. Wah anjing hype banget. Kartun gitu kan. Sama Ferdi kali ya. Sama luarnya lagi sama Kloak ada tuh. Kloak. Enggak lupa gue dia. Mana ya? Singapura kalau nggak salah dah. Kalau nggak salah Singapura. Ferdi itu gue lupa base-nya mana. Tapi lu ada Instagramnya tahu? Tahu. Mungkin bisa ditampilin. Bisa. Ferdi pakai apa sih? Viking. Nah itu lu pengen banget tuh collab sama dia. Apa lu pengen collab sama dia apa karena stylenya karakter aja sih? Gue pengen ya ilustrasi di visual kepala gue adalah karakter gue dipeluk sama karakternya dia aja. Gitu. Visual di kepala gue ya. Grafiknya cocok nih gue kalau sama dia nih. Mantap gitu ya. Ya. Ada dari lu sendiri ada nggak tips gimana caranya bawa visi klien
tanpa ngilangin idealis kreatif lu sebagai ilustrator. Soalnya kan teman-teman banyak mungkin yang kayak, lu kan dari tadi kan cerita nih kayak, ya gue kalau gambar kayak gini, kalau revisi susah nih gue kayak gini-gini. Lu kan pengennya, gue gambar kayak gini, lu ngikut nih, lu tinggal pakai aja nih, plek-tiplek nih apa yang udah gue bikin. Nah lu kan gak sekali 2 kali tuh dapat klien yang mau ngikutin mau lu. Ya kan berarti kan idealis lu kuat dan kepake gitu, maksudnya disukain sama klien juga. Nah lu ada tips nggak buat teman-teman yang pengen jadi ilustrator tapi kebiasaan masih kayak ya udah gue ngikutin klien deh, gue nggak bisa bawa klien ikut gue gitu. Ada nggak lu tips buat? Gue sih sebenarnya kalau kayak gitu gue tuh anaknya gampangan ya, gampang ke bawah. Kalau misalkan pun revisi sebenarnya gue ayo aja, cuman gue nge-state dari awal kayak gini biar nggak usah nyapain gue aja. Sebenarnya kayak gitu. Kasarnya lu ada terms lu sendiri lah ya, ada. Kalau lu sama gue minimal gini gitu. Iya, dan lu udah ngomongin nih sama klien dari awal. Itu lebih ke omongan awal sih. Cuman kalau misalkan dan banyak cerita abang-abangan gitu ya, sampai ada yang karakternya cuma hitam putih doang, sampai ada brand gede yang mau ngebawa, cuman lu gak boleh karakter lu gak boleh hitam putih, dia gak mau, dia tolak tuh. Dia tolak yang mungkin bayarannya puluhan sampai ratusan juta ya. Gila ya, masih. Karena dia emang udah gambarnya udah hitam putih aja, dia gak mau diwarnain. Itu gila sih menurut gue idealisnya. Ya bener-bener emang. Menurut gue ya iya, menurut gue ya. Tapi lu termasuk orang yang gitu nggak? Maksudnya lu? Ya tergantung. Oh masih ada toleransi lah ya. Tergantung karena satu kan karakter gue juga kan fleksibel. Gak yang gue tipikal yang nggak bisa tuh bikin karakter satu, habis itu bikin karakter duanya mirip karakter pertama. Lu juga bukan ini ya, maksudnya bukan natapin karakter, lu lebih ke karakter ininya, karakter artnya. Maksudnya kayak garisnya, warnanya, lu lebih ke situ pakemnya. Bukan karakter yang bener-bener kayak senior-senior yang udah jadi lah. Yang karakternya itu aja ya udah dia orang pengennya ada karakter dia besar itu. Dengan karakter itu. Gue nggak bisa tuh kayak gitu. Palingnya gue menguatkannya dengan warna satu, yang kedua dengan karakter itu tadi komik aktisnya. Kalau dari gue pribadi tergantung lu mau pakai total sama gue sebagai GD. Kalau pakai GD mah ya gue nggak usah ngeluarin karakter gue. Iya, gue ikut by brief lu aja. Tapi kalau lu hiringnya total, ya kita diskusi dulu. Iya. Berarti emang lu nguatin si style gambarnya dulu ya, totalsnya, brandingan lu nya. Baru kalau misalkan orang datangnya ke meja yang itu, yang total situ ya dia lumayan ngikutin lah. Mungkin lu tetap ada briefnya, cuman ya udah goresannya kayak gini. Tuh buat teman-teman. Berarti emang harus ada pakem artwork lu sendiri sih ya. Baru lu bisa minta klien ngikutin idealis lu. Benar. Dan itu juga lu juga masih tetap ada 2 lobang lah kasarnya, satu sebagai GD, satu sebagai artis. Kayak gitu ya. Jadi nggak idealis amat. Lu ngakhirnya ke bagian mana dulu nih? Kalau ke totals ya lu ikutin style totals bukan GD. Kalau GD kan ya udah pasti lah kita ngikutin. Bisa kemarin gue nawarin 2 tempat 2 coffee shop. Yang satu ditawarin gue. Yang satu lagi gue pitching iseng nih lagi nongkrong. Ngopi-ngopi gitu. Kopi lu. Mau dong. Langsung kayak gitu. Pak Haji. Gue kadang-kadang ngeliatnya, oh berarti udah ayo nih. Udah gue makin rajin lagi. Gue harus kayak men-trigger diri gue sendiri aja. Yuk. Bisa yuk. Gue ekspansi kemana-mana. Kopi. Itu yang lu pitching ini sebagai total apa? Total. Oh, total, oke. Okay. Purely total. Gimana konsepnya gini. Oh ya deh, gue ngitung budget dulu deh. Nah, gue tuh tipikal anak yang sampai diginiin gue tuh tipikal anak yang mageran. Gue paling kalau libur juga tidur gue, rebah nonton idlik segitu-gitu ya, nonton film, kalau nggak nonton YouTube sambil sticking tuh di kamar tuh. Masa sih lu yang kayak gitu? Temen-temen gue yang nggak percaya, asli gue kayak gitu. Dipikirnya lu yang nggak bisa nih di rumah nih nongkrong mobile terus. Capek. Capek di jalan sebenarnya kan. Yang bikin mager tuh.
Udah kebentur anjir kalau kesini macet ya. Enggak deh. Kemarin gue ngeprank teman band gua, jadi kayak Photoshop, kayak lagi photoshoot gitu. Gue tanya nih satu-satu, lo balik kemana? Gue kesini nih, gue nggak bisa lama-lama nih, mau jenguk ada ipar gua. Gue mau kesini nih, gue Blok M. Gue mau kesini nih ntar. Anjir kok gue doang ini nggak punya acara. Lo kemana? Gue kesini ntar. Sampai akhirnya gue balik tuh. Gue balik, anjing gue kalau balik ke rumah gue bohong dong. Udah gue lurus tuh ke teman-teman gue akhirnya. Nongkrongin dikit Nongkrongin dikit lah. Alhamdulillah kebuka rezeki. Gue ngeprank diri gue nih berarti. Jangan sering-sering. Ya udah. Nah terus lu banyak apa yang tadi lu udah di coffee shop gitu-gitu, akhirnya deal tuh yang lu pitching. Deal, insyaallah. Oh baru mau jalan. Baru mau jalan. Oke. Cuman KV-nya udah gue buat sih udah oke. Udah oke. Ya kalau udah oke mah biasanya udah 80%-an lebih lah namanya. Teman-teman yang pengen jadi ilustrator karena emang gitu sih penyakitnya sekarang tuh gitu, orang kalau mau jadi ilustrator pertama kemudian kalau bahasa anak sekarang kemudian terus juga nggak, misalkan nih dia posting dikit terus anjir like-nya nggak banyak segala macam, udah mulai kayak aduh gue lanjutin kayak jadi malu sendiri. Terus juga kendalanya banyak juga sih emang yang gambar nih tapi nggak mau diposting, orang nggak lihat. Kemarin ada yang DM gua, bang gimana sih bang gambar kayak lu, bla 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 bla. Gua bisanya cuma pakai Ibis Paint. Aplikasi yang lu pakai apa? Interaksi gua akhirnya. Gue biasanya pakai ini gue gambar manual. Terus habis itu half tone-nya kalau misalkan gambarnya ada half tone-nya, gue balas-balesin. Ya gue ngebangun interaksi aja kayak gitu. Gue pengen lebih sharing juga ya sama teman-teman followers. Gue soalnya gue paling nggak mau sih ngomong ajarin gitu. Gue paling sharing. Gue paling nggak mau tuh bilang ajarin. Takut dibilang lau sokap aja. Tapi kalau misalkan memang audiensnya udah banyak, menurut gue kayak ya buka kelas gitu-gitu kan, maksudnya ya selain ya mungkin nggak bilang ngajarin tapi kan bagi ilmu lah. Orang sharing. Soalnya banyak penasaran nih kayak benar tadi lu bilang, lu gambarnya pakai apaan sih bang, kok bisa gini kok bisa gini. Gue gambar masih orang pakai kepo banyak yang kayak gitu. Gue gambar pakai kertas manual, terus habis itu foto di scan lah ya, foto scan. Gambar gue tuh cuman kayaknya gambar gue tuh murah banget deh kalau ini nih, kalau dirupiahin. Kertas AVS, spidol snowman, pensil penghapus. Udah. Modalnya itu. Listrik juga finishing doang kan? Iya, listrik juga ntar ini pakai laptop kan nggak nyolok terus. Charger. Gitu sih paling. Ya gitu sih paling. Konsisten ya buat teman-teman ya. Nih saran dari orang yang udah belasan tahun baru berkecimpung di ilustrasi kan, lu dari ya lu gambar dari kartun yang nggak bisa di-post aja kan minimal lu gambar udah dari 2000-an lah, pokoknya masih 2000 dikit lah. 2000 belum banyak tuh. 2000 masih 2000 dikit nih. Masih 2000 dikit. Nah itu tuh saran dari Todd Alts buat teman-teman yang pengen jadi ilustrator, konsisten aja sih ya. Konsisten bang. Iya, terus interaksi juga, lu juga harus pamerin karya-karya lu di Instagram atau di Behance atau dimanapun lah, di Pinterest. Biar orang tahu gitu. Ternotis. Iya, ternotis. Jadi ketika dia butuh ilustrator ya dia kan tahu harus ngabarin siapa gitu kan, orang terdekatnya dia. Biasanya ini teman gue ada yang ini bisa nih. Karena kan orang biasanya lebih nyari yang dipercaya nggak sih, dari teman ke teman gitu kan. Kayak gitu. Oke. Sampai di sini aja mungkin episode Melipir kali ini. Saksikan terus episode-episode Melipir berikutnya. Kalau misalkan memang ada teman-teman pengen yang, bang gue pengen ngundang ini nih, ada nih orang gini-gini, lu boleh komen aja di kolom komentar. Thank you banget Total sudah datang. Sampai di sini aja episode kali ini. Melipir. Mampir.